Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Kali ini saya khususkan untuk tutorial bagi mahasiswa tingkat akhir, yang mana ini adalah tools yang wajib Anda semua ketahui ya, untuk pendukung penyusunan dari skripsi atau karya ilmiahnya. Nah, tools Google ini yang akan membantu Anda untuk bisa mempermudah dalam proses penyelesaian dari skripsi atau KTI-nya. Jadi ada 9 tools yang bisa kita manfaatkan dari Google ini ya, Google Sheets, Google Scholar, YouTube, Google Books, Google Drive, Google Translate, Google Dokumen ya, Google Formulir maupun Google Image. Nah, semua ini adalah tools yang akan membantu adik-adik mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya. Nah, mungkin ini sudah banyak yang familiar dengan beberapa tools ini. Jadi dalam hal ini saya bisa tunjukkan ya penampakannya atau bentuknya dari tools ini. Mungkin ada yang belum familiar. Nah, kita bisa simak dalam tutorial berikut ini. Nah, yang pertama itu Google Sheets ya. Google Sheets, siapa yang tidak kenal dengan Google Sheets ini? Setiap kita buka menu website Google, nah selalu akan dimunculkan tampilan seperti ini. Nah, disinilah yang kita bisa manfaatkan untuk mencari apapun data-data yang kita butuhkan ya, baik itu data definisi atau data-data dari pemahaman, materi, topik dan segala macam ya, kita bisa cari di sini ya. Misalnya kita ingin cari jurnal-jurnal ya, jurnal tentang kesehatan ya, untuk bagi yang kuliah di kampus kesehatan. Nah, di sini kan dipaparkan semua referensi-referensi yang ada. Nah, kemudian terkait dengan pencarian ini bisa kita efektifkan dengan berbagai teknik pencarian. Nah, di dalam video sebelumnya saya juga membahas bagaimana memaksimalkan pencarian di Google. Ya, nanti bisa disimak di channel YouTube saya juga, ada video yang khusus membahas tentang search engine ini. Berikutnya tools yang kedua adalah tools yaitu Google Scholar. Nah, Google Scholar inilah tempat kita bisa mencari artikel-artikel penelitian yang sangat membantu kita dalam menambahkan referensi-referensi dari jurnal yang kita dapatkan di dalam artikel-artikel yang kita searching ya di internet. Nah, disinilah kita memanfaatkan Google Scholar ya. Misalnya kita meneliti tentang penelitian rekam medis ya. Nah, nanti semua jurnal yang terkait tentang penelitian rekam medis itu ada semuanya di Google Scholar. Nah, jadi kita bisa men-searching ya, kita baca, kita citasi. Nah, ini akan membantu kita dalam mempermudah ya, menambahkan referensi dari 3 pustaka kita nantinya di Google Scholar ya. Jadi kita bisa ketik saja di browser itu scholar.google.com ya. Nah, berikutnya yang tools yang ketiga yang tak kalah menariknya yaitu YouTube ya. Jadi memang YouTube ini sudah miliknya Google ya, sudah diakuisisi oleh perusahaan Google. Nah, sekarang ini sudah sinkron ya, kalau kita punya akun YouTube berarti itu kita udah integrasinya ke akun email kita. Nah, di sini kita belum bisa memanfaatkan YouTube ini untuk mencari referensi mungkin pemahaman kita tentang data-data atau pengolahan-pengolahan yang tidak kita ketahui, atau materi-materi mata kuliah yang belum kita pahami dengan baik dalam skripsi. Nah, kita bisa baca-baca dulu ya, atau dengar dulu, tonton dulu di YouTube ya. Misalnya kita nggak paham tentang SPSS, nah kita cari tentang pemahamannya di YouTube ya. Kita lebih enak untuk dalam memahami ya dari materi-materi yang sudah diberikan di sini. Nah, berikutnya tool yang keempat yaitu Google Books ya. Nah, Google Books, jadi alamatnya itu books.google.com atau .co.id. Nah, di sini referensi buku yang sangat banyak di sini yang bisa kita manfaatkan untuk menambah referensi kita. Jadi selain jurnal, artikel yang kita ambil dari jurnal ya, kita bisa manfaatkan Google Books ya. Jadi buku-buku elektronik juga ada sini semuanya. Jadi kita bisa cari
di sini. Nah, semua buku ya yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari dia akan munculkan. Ya, di sini saya contohkan tentang rekam medis atau medical record. Nah, kita mencari referensi yang akurat. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Books ini, ya, walaupun secara elektronik kita dapat lebih lengkap data kita yang dapat kita tampilkan di skripsi atau KTI kita, ya. Jadi kita bisa baca atau download. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal searching. Nah, kita baca di sini, ya. Nah, kita ambil beberapa narasi mungkin. Nah, di sini kan sudah ada keterangan pemilik bukunya, ya. Nah, ini covernya kan sudah ada. Jadi kita bisa ambil. Ini buku dari Dr. Tiromsi, ya, misalnya Sitanggang SHMH tentang aspek hukum rekam medis. Nah, kemudian ini penerbitnya. Jadi kita bisa ambil download ini, ya, kita masukkan di daftar pustaka kita. Nah, tools yang kelima lagi, ya. Nah, yang kelima itu Google Drive, ya. Nah, Google Drive, jadi Drive Google, ya, Drive Google.com, ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan sebagai media penyimpanan online kita. Nah, jadi bagi adik-adik mahasiswa yang selalu portable, ya, selalu menggunakan mengetik di mana-mana saja, ya, terkadang lupa membawa flash disk, ya, atau ingin membackup data-data filenya, bisa memanfaatkan Google Drive ini, ya. Nah, jadi bisa kita simpan di sini data kita, ya. Jadi aman dimanapun kita bisa buka, ya, asalkan ada internet kita bisa akses data kita, ya. Jadi kita bisa simpan di sini, kita bisa backup, ya, semua data-data kita. Nah, di sini jadi kapasitasnya untuk Google Drive itu sangat besar, ya. Kita diberikan satu akun email itu dengan data kapasitas yaitu 15 GB, ya. Kalau kita punya skripsi, ya, file Word saja, ya, mungkin ini sudah luar biasa besarnya untuk penyimpanan. Jadi kita bisa mengakses dimanapun, baik di HP kita bisa buka, ya, baik di warnet, ya. Nah, dimanapun kita bisa akses, ya. Jadi manfaatkan ini untuk sebagai penyimpanan kita. Kemudian kita untuk membackup data kita di sini. Nah, kapanpun diminta kita bisa akses, ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi flash disknya di mana, ya, atau kehilangan atau kerusakan dari laptop, flash disk segala macam. Kita manfaatkan Google Drive ini. Oke, nah itu yang kelima, ya, yaitu kita bisa manfaatkan Google Drive. Kemudian kita bisa manfaatkan Google Translate. Nah, ini mungkin sudah sering, ya, menggunakan mentranslate. Nah, untuk akurasi translate dari Google Translate ini sangat bagus, ya. Jadi kalau kita mentranslate data-data yang ada di sini, ya, kita bisa buka di translate.google.com atau co.id. Jadi kita bisa ketikkan di sini atau kita copy paste, ya, seperti ini. Kita bisa mentranslate, ya, kita bisa ambil ketikan kita atau mungkin dari artikel jurnal internasional mungkin yang kita dapatkan dengan bahasa Inggris, kita bisa paste, ya. Nah, di sini ada Inggris, berarti di Indonesia, nah, bahasa Inggris. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita mentranslate nanti bisa manfaatkan ini, ya. Tidak hanya teks, nah, bisa dokumen juga. Jadi kita bisa masukkan artikel jurnal tersebut di sini, browse, ya, yang ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kita bisa dapatkan, ya, terjemahan yang baik di sini, ya. Mungkin ya, oke, misal, nah, di sini, ya. Nah, kita bisa translate. Nah, jadi tidak hanya teks, dokumen juga bisa kita masukkan. Nah, seperti ini, ya. Nah, dia udah translate-nya dengan mudah, ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi copy paste, ya. Nah, kita bisa ambil, ya. Cuman terkadang ada yang tidak beraturan. Nah, kita bisa periksa saja. Jadi kalau untuk mentranslate itu bisa secara keseluruhan, tapi kelamannya seperti ini, ya. Nah, tapi kalau hanya sebagian, ya, kita copy paste saja, ya. Nah, kemudian triknya juga kalau kita mentranslate di teks, ya. Kalau kita di teks itu supaya bahasa Inggrisnya yang dijemahkan itu bagus. Nah, kita usahakan kita pisah-pisah. Jadi bisa per titik, kita bisa enter di sini. Nah, lihat. Nanti ini translate-nya, ya. Rekam medis adalah keterangan baik. Nah, medical records are written or records, nah, seperti itu. Jadi kita bisa pisah-pisah. Nah, kita manfaatkan di sini.
Oke, itu tools ke-6. Berikutnya yaitu Google Dokumen ya. Nah, di Google Dokumen ini tidak hanya dokumen saja ya. Yaitu kita bisa memanfaatkan aplikasi yang dipunyai Google untuk pengetikan kita ya. Kita bisa ngetik Word, kita bisa membuat Excel di sini, kita bisa membuat slide ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa laptop ya, cuman adanya internet ya, atau dimana kita bisa akses, atau misalnya kita sudah menyimpan di drive ya, kita bisa buka dokumen kita itu di drive Google Docs. Nah, kita bisa ketik di situ ya. Nah, kita bisa dimudahkan untuk pengetikan juga, memperbaikinya. Jadi ini yang tools yang sangat bermanfaat sekali kita manfaatkan untuk pengetikan kita ya. Kita tidak perlu membuka Microsoft lagi ya, kita bisa menggunakan Word yang dimiliki oleh Google ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Excel pun juga bisa ya. Kemudian bikin PowerPoint ya, buru-buru bikin PowerPoint ya udah buka HP, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, komputer. Nah, kita bisa lakukan pembuatan PowerPoint di Google Slide ya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ya. Ada 3 tadi ya, jadi kita bisa akses semuanya ada di Google ya. Ini tools yang ke-7 ya, yaitu Google Docs ya. Kemudian berikutnya kita bisa manfaatkan Google Forms ya. Google Forms ya. Jadi kalau kita dalam penelitian kualitatif ya, tentu kita butuh pengisian kuesioner ya, angket untuk data-data yang kita perlu olah, yang kita sebar ke banyak orang. Nah, kita perlu formulir online ya untuk bisa kita berikan ke responden kita. Nah, jadi kita bisa manfaatkan Google Form ya. Nah, jadi kita bisa ngetik di situ apa kuesionernya. Nah, ya kita manfaatkan di Google Form ya. Semuanya bisa ada database-nya, ada responnya. Nah, ini kita harus manfaatkan ya. Nah, seterusnya yang terakhir ya, yang ke-9 tools yang penting sekali yaitu Google Image. Nah, ini bagi kita yang mungkin butuh gambar yang kita masukkan dalam referensi atau sebagai lampiran pendukung dari skripsi atau KTI kita. Nah, kita bisa cari di atau kita gunakan Google Image ya. Biasanya kalau kita buka Google, nah misalnya kita ingin cari anatomi. Nah, kita searching di sini ya. Di sini ada menu pilihan image ya. Kita klik image. Nah, di sini. Nah, kita bisa ambil gambar-gambar yang ada dimunculkan di sini sesuai dengan kata kunci yang sudah kita masukkan ya. Jadi itu Google Image. Nah, bisa kita cari resolusinya yang mana ya, baik yang tinggi ataupun yang rendah. Kalau kita ingin cetak dengan poster ya, cetak ukuran besar, kita carilah resolusi yang sangat tinggi ya. Di sini ada size-nya ya. Kalau warnanya kita ingin dominan apa, tipenya apa ya, waktu update gambar ini kapan. Nah, kita bisa cari di Google Image. Nah, kebetulan untuk pembahasan pencarian gambar secara spesifik Google Image ini saya sudah juga siapkan videonya sebelumnya, yaitu tentang pencarian efektif dari Google Image. Bagaimana membahas ini ya, pencarian gambar, warna, dan lain-lain. Nah, bisa nanti Anda semua simak di video di channel YouTube saya ini. Oke, jadi 9 tools ini wajib dimanfaatkan oleh mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyusun skripsi atau karya tulis ilmiahnya. Nah, semua ini sangat membantu sekali ya untuk kemudahan kita ya. Jadi tanpa tools ini pun nanti kita akan lambat nantinya dalam pengerjaan ya. Semua di internet ada, tinggal kita bisa memanfaatkan yang ada tersebut secara optimal ya. Sekarang zamannya sudah IT ya, semuanya serba IT dan bisa kita mempermudah pekerjaan kita dengan IT tersebut. Ya, demikian. Mudah-mudahan Adelia Mahasiswa bisa sukses dengan penyusunannya dan cepat selesai, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mengklik like ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan kalau bisa sebarkan ya trik atau video ini ke kawan-kawannya yang belum mengetahuinya.
agar bisa juga terbantu kawan-kawan juga. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.